Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Suatu hari, ada seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Mereka pun menyusun rencana dengan rapi, dan mereka segera datang ke rumah Abu Nawas. Maka berangkatlah mereka berdua ke rumah Abu Nawas, dan sesampainya mereka di rumah Abu Nawas, mereka pun disambut baik oleh Abu Nawas. "Wahai tamuku, silahkan duduk," ujar Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," tanya si pendeta sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati, aku akan ikut kalian. Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira. "Baiklah, kita bertemu di warung teh besok," ujar Abu Nawas. Demikianlah, keesokan harinya, Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas, sedangkan Abu Nawas berpakaian dengan pakaian sufinya. Si pendeta dengan baju kebesarannya dan si rohib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan, mereka bertiga mulai merasa lapar. "Wahai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian," ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung beranjak pergi untuk mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lainnya. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupinya, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga," ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang karena kami sedang berpuasa," ujar si rahib. "Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja, sedang bagian kalian terserah kalian," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," ujar si pendeta. "Betul, aku juga tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi," ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. "Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma? Dan sudah kukumpulkan derma itu, dan sekarang telah kubelikan makanan. Mengapa kalian tidak mengizinkanku untuk mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal," ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya, sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan. Tetap saja si rahib dan si pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. "Bagaimana kalau kita buat perjanjian?" ujar sang pendeta tiba-tiba. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang paling banyak. Sedangkan yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedangkan yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit," ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas pun menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba, mereka bertiga sudah bangun. Dengan sangat antusias, si rahib lalu menceritakan mimpinya. "Luar biasa. Semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku.
ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib, sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu itu hidup. Dan sungguh sangat membahagiakan, aku bertemu dengannya dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol itu, yang ingin memperdayai dirinya. Wahai Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar perlahan. Wahai kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan kepadaku, apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang kepada beliau bahwa aku lagi berpuasa. Tidak tahunya, beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Akhirnya si pendeta dan si rahib itu pun diam, karena apa gunanya mimpinya yang sangat indah. Sedangkan makanannya itu pun sudah habis dimakan Abu Nawas.